banyak Ibu Sri Handayani, Ibu Sri Aisyah, dan Mbak Ida yang sudah melanjutkan sesinya. Menarik sekali mengenai kuliah WhatsApp. Saya juga sering juga menggunakan metode-metode seperti itu. Dan ini juga kita akan lanjut lagi, kita bahas lebih lanjut mengenai quizzes, dan nanti juga bisa saya jelaskan bagaimana kalau Bapak Ibu tadi sudah misalnya mencoba atau pernah menggunakan kuliah WhatsApp, terus bagaimana nih supaya kita bisa menggunakan quizzes digabung dengan WhatsApp juga gitu, supaya nanti berbagi kuisnya dengan mudah seperti itu. Ini layar saya udah muncul Bu ya, Bu Sri? Sudah muncul. Oke, terima kasih. Jadi quizzes itu kita bisa dibuka di browser Bapak Ibu atau di aplikasi. Nah, cuman untuk aplikasi itu memang khusus untuk siswa aja. Sedangkan kalau untuk guru itu masih harus di browser, dan Bapak Ibu bisa buka di HP atau di laptop seperti itu ya. Dan jadi silakan Bapak Ibu yang laptopnya tersedia bisa buka di laptop, dan lebih bagus di laptop supaya tampilannya lebih mudah. Kalau nggak ada laptop ya di HP juga bisa. Bisa dibuka di Google Chrome, Firefox, atau browser-browser lainnya. Nah, sekali lagi karena tadi saya juga sambil lihat-lihat di chat itu udah ada yang mulai nanya quizzes ini berbayar atau tidak. Saya ulang lagi, quizzes gratis Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir. Dan gratisnya benar-benar gratis, jadi nggak ada kayak seminggu gratis, nggak ada, kita benar-benar gratis untuk guru dan siswa. Dan buat Bapak Ibu yang pertama kali baru menggunakan, silahkan klik mulai, nanti akan diminta untuk mendaftar melalui email, dan saya sarankan mendaftar saja dengan akun Google supaya lebih mudah. Dan ini karena saya sudah punya akun, ini saya masuk dengan Google, dan ini akun Google saya, dan langsung saya akan dialihkan ke ini adalah panel utama guru ya Bapak Ibu. Dan ini seperti yang saya sampaikan juga di presentasi awal bahwa quizzes sudah ada yang berbahasa Indonesia. Tapi jangan khawatir, bila tampilan quizzes Bapak Ibu masih berbahasa Inggris, itu karena bawaan dari browser Bapak Ibu masih berbahasa Inggris. Nanti bisa diubah di sini, di pengaturan, kemudian diubah menjadi bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, pertama-tama yang ingin saya jelaskan adalah mengenai quizzes sebagai kumpulan soal-soal yang bisa kita gunakan. Jadi meskipun saya tadi sampaikan bahwa tujuan utama atau penggunaan utama quizzes itu adalah untuk memainkan soal untuk siswa, nah tapi ini juga quizzes bisa digunakan misalkan secara offline, atau guru bisa mencari banyak inspirasi soal dari quizzes. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada banyak sekali soal-soal yang telah dibuat guru, dan ini hanya contoh saja, karena Bapak Ibu bisa mengetikkan semua kata kunci terkait apapun, mata pelajaran apapun, bahkan tema atau topik apapun di sini. Di search bar ini, di kolom pencarian di dua ini, sama saja dua ini. Misalkan di sini saya ingin mencari mengenai Merdeka Belajar. Nah, maka di sini sudah banyak sekali kuis-kuis ya, Merdeka Belajar gitu. Kemudian misalkan karena saya suka sejarah, misalkan saya mau mencari mengenai sejarah VOC. Nah, di sini juga sudah banyak tentang VOC, sejarah VOC gitu. Atau misalkan kimia. Ini juga ada banyak tentang kimia gitu ya. Atau misalkan sekarang yang kita lagi banyak bahas soal corona. Nah, di sini juga ada sangat banyak sekali soal-soal yang membahas tentang corona. Dan Bapak Ibu silakan nanti dicoba di rumah sendiri, baik sekarang atau nanti setelah sesi ini. Silakan Bapak Ibu apa mata pelajaran yang diajar, silakan dicari saja kata kuncinya di sini, maka akan muncul semua. Dan di sini balik lagi, semua kuis di sini gratis Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Nah, kemudian misalkan ada nih satu soal tentang melawan corona. Ini bahkan sudah dimainkan 30.000 kali, lumayan banyak ya. Nah, terus misalkan soal ini ada 20 pertanyaan. Nah, tapi Bapak Ibu, kayaknya siswa saya 20 pertanyaan terlalu banyak. Saya pengen nih ngedit soal ini gitu. Meskipun ini yang buat bukan kita ya, ini guru yang lain. Itu bisa Bapak Ibu lakukan dengan klik edit di sini. Klik edit di sini, maka dia akan melakukan proses edit. Dan soal yang tadi itu sekarang otomatis sudah menjadi milik Bapak Ibu semua secara otomatis, dan balik lagi gratis ya. Jadi tinggal dilakukan, dan Bapak Ibu sudah bisa mengedit semua soal di sini. Misalnya ada yang mau dihapus, atau misalkan ada yang ingin diubah soalnya di sini seperti itu. Nah, tapi misalkan ini kan kita intinya mengedit soal ya, dan Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau kita mengedit soal guru lain, kita tidak akan merusak atau mengubah soal aslinya.
karena sebetulnya ketika kita melakukan edit ini sebetulnya lebih kita menduplikasi, istilahnya copy paste gitu kan. Jadi soal lain, soal guru lain kita copy paste menjadi soal kita, dan itu bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, terus gimana nih kalau Bapak Ibu sendiri ingin membuat soal dari awal gitu. Nah, Bapak Ibu sendiri juga bisa membuat soal di Quizizz dengan buat kuis baru di sini. Ada dua pilihannya, di atas sama di sebelah kiri. Misalkan di sini kita mau buat soal mengenai Merdeka Belajar di tengah pandemi. Nah, kita pilih misalkan ini biologi. Nah, ini dipilih aja mata pelajarannya. Kemudian selanjutnya. Nah, dan ini adalah, tadi sebenarnya kita sudah lihat, tapi saya jelaskan lagi, ini adalah panel membuat kuis di Quizizz. Bisa dilihat ini gampang Bapak Ibu, yang nggak terlalu kaku seperti Excel mungkin yang kaku, atau kita sama sekali tidak perlu coding apalagi ya. Ini bahkan seperti bermain gitu kan, apa tampilannya warna-warni, besar-besar tombolnya. Dan di Quizizz kita ada 5 tipe soal, yaitu pilihan ganda, standar ya, pilihan ganda. Nah, ada kotak centang. Kotak centang itu jawabannya bisa lebih dari satu. Misalnya pilihannya ada 5, jawabannya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan 5-5-nya. Terus ada isi bagian yang kosong atau isian singkat, pemilihan atau survei, sama esai. Nah, kemudian di Quizizz juga kita ada fitur teleportasi atau teleport di sini. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini agak sama dengan fitur edit kuis publik tadi, tapi di fitur teleportasi ini istilahnya bahasanya kita nyomot kuis-kuis yang dibuat oleh guru-guru lainnya. Misalkan temanya Merdeka Belajar, maka dia otomatis akan mencari kuis-kuis yang juga membahas terkait Merdeka Belajar. Tapi kita bisa juga ganti di sini saya soal corona. Nah, kemudian di sini kita bisa milih nih soal-soal tentang corona banyak banget. Tinggal dipilih aja. Ini kuisnya mana, terus soalnya mana yang mau ditambah. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu ya, kita tinggal tambah semudah itu gitu. Kita nggak perlu izin ke penulisnya, karena memang prinsip kita di Quizizz itu adalah berbagi konten gitu. Jadi saling berbagi supaya sama-sama kita berinovasi. Nah, kita dengan gini tambah aja. Kita bisa lihat sudah berapa kuis yang bisa kita buat soal corona. Sudah berapa, mungkin sekitar 6-7. Nah, tapi juga kalau kita ingin membuat pertanyaan yang murni dari kita sendiri, itu kita bisa pilih pilihan di sini atau di sini. Misalkan kita ingin membuat pilihan ganda, nah kita klik di sini, maka nanti kita akan bisa memulai mengetikkan di sini. Misalkan virus corona berasal dari kota. Nah, nanti jawabannya di sini. Misalnya kita ketik ya, Wuhan, Jakarta, Beijing, Tokyo. Dan selain itu di Quizizz juga kita bisa memasukkan rumus matematika di sini. Klik di sini. Nah, ini rumus matematika, tapi karena di sini kita sedang tidak membuat soal matematika, jadi tidak kita gunakan. Ini mungkin Bapak Ibu yang belajar eksak lebih paham ya, karena saya bukan anak IPA, jadi saya juga tidak terlalu paham cara menggunakan ini, tapi Bapak Ibu bisa coba sendiri di rumah masing-masing. Kemudian kita juga bisa masukkan gambar dan rekaman suara. Dengan rekaman suara maksimal 10 detik. Ya, misalnya rekam di sini ya. Misalnya kita tunggu. Halo. Nah, ini nanti dia akan langsung merekam. Kemudian ini bisa kita simpan dan itu menjadi soal gitu. Dan untuk gambar, biasanya kan kalau di beberapa aplikasi itu kita harus download dulu, upload dulu gitu ya. Nah, kalau di Quizizz kita bisa cukup salin alamat gambarnya, misalkan kita tentang corona Bapak Ibu. Kemudian kita tinggal klik gambarnya, agak diperbesar, terus klik kanan, salin alamat gambar. Kemudian nanti kita tempelkan di sini, nah gambarnya langsung muncul. Jadi kita nggak perlu download upload. Di sini tetap bisa download upload, tapi untuk lebih mudah kita juga bisa copy paste dari alamatnya dari Google. Dan ini saya mohon maaf penjelasannya agak cepat karena memang sebetulnya Quizizz ini fiturnya banyak dan saya hanya akan menjelaskan secara ringkas. Nanti bisa kita perdalam lagi kalau masih ada waktu. Nah, nanti mana jawabannya, karena ini pilihan ganda, jawabannya Wuhan. Kemudian ini kalau kita mau atur waktunya, kemudian kita klik simpan. Nah, maka soal kita sudah jadi dan bebas kita mau buat berapa soal, 20 soal, 30 soal, 50 soal, itu bisa. Dan bahkan kita bisa atur urutannya di sini kalau kita mau atur urutannya, atau kita mau edit di sini, kita copy paste misalnya, atau mau kita hapus, kita tinggal pencet tombol-tombol yang ada di sini. Jadi silakan eksplorasi saja.
dalam membuat soal ini. Nah, itu secara singkat bagaimana kita membuat soal. Oh ya, saya ada yang kelewat tadi. Kita juga bisa Bapak Ibu ngeprint soal, baik itu soal kita atau soal guru lain. Jadi di tombol di sebelah kanan ini ada fitur cetak. Nah, barangkali Bapak Ibu yang internetnya terlalu ya odong-odong kalau bahasa Mbak Ida tadi, bisa mencetak soalnya, mungkin nanti kemudian soal itu mungkin dikirimkan atau dikirimkan di WhatsApp juga bisa, karena nanti di print ini bisa di save dalam bentuk PDF ya, kemudian bisa dikirimkan ke siswa gitu kan, atau dicetak kemudian dikirimkan ke sekolah atau siswa mengambil soalnya di sekolah gitu. Bisa dilihat ini soalnya sudah langsung dalam bentuk siap dicetak atau disimpan dalam bentuk PDF. Dan di sini bisa kita atur ukuran hurufnya, kemudian apakah kita akan memberi pilihan jawaban, kunci jawaban atau tidak. Misalnya ini ya jawaban kunci jawabannya. Kunci jawabannya mau kita kasih atau tidak, seperti itu. Selain itu, saya juga ingin sampaikan bahwa di Quizizz kita ada 3 mode permainan, yaitu main langsung, jadikan PR, dan latihan. Nah, apa 3 mode ini? Kalau main langsung itu nanti kita akan coba praktekkan. Main langsung itu intinya kita bermain bersama-sama secara langsung. Jadi boleh beda-beda, misalnya saya sekarang di Jakarta, Bapak Ibu ada yang di luar Jawa, kita tetap bisa bermain bersama-sama gitu. Nah, sedangkan kalau jadikan PR ini, kita tidak harus bermain bersama-sama, tapi kita bisa atur deadline-nya sampai 1 bulan atau 2 minggu, tergantung nanti kita berada di tanggal berapa. Seperti contoh ini ya, kita bisa menyelenggarakan game bahkan sampai 29 hari atau hampir 1 bulan begitu. Jadi bedanya kalau main langsung itu bermainnya benar-benar bersamaan. Kalau PR itu nanti kalau kita tetapkan deadline-nya, ini kan kita menetapkan deadline nih. Nah, itu siswa bisa mengerjakan kapan aja selama masih dalam batas waktu yang kita tentukan. Ini ada batas tanggal sampai batas jamnya. Nah, kemudian bisa juga kita kirim soal ini sebagai latihan ke siswa. Caranya kita klik di sini, kemudian bagikan tautan latihan. Nah, ini kan ada linknya nih. Nah, link ini silahkan disalin link, kemudian bisa dibagikan ke Google Classroom, Microsoft Teams, Remind, Schoology, maupun aplikasi pembelajaran lain, termasuk juga WhatsApp. Jadi kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan penjelasan Mbak Ida dan mempraktekkan kuliah WhatsApp, bisa share link latihan melalui link ini. Nah, tapi kalau latihan, dia ini tidak ada batas waktunya sama sekali dan guru tidak akan mendapatkan nilainya. Sedangkan kalau main langsung dan jadikan PR, guru akan mendapatkan nilainya. Nah, bisa juga misalkan kalau misalkan main langsung itu terlalu berat buat di wilayah yang susah sinyal, bisa jadikan PR. Nah, nanti di sini juga dilanjutkan, kemudian bisa berbagi linknya juga di sini nih. Nah, berbagi link ini ketika klik ini dia sudah otomatis mengcopy paste ya Bapak Ibu. Nanti bisa dibagikan link ini di WhatsApp. Contoh misalkan ini WhatsApp ya. Nah, ini kita bagikan link ini di WhatsApp dan siswa nanti tinggal klik aja, kemudian mereka langsung bisa bermain seperti itu. Selain itu, di Quizizz kita ada fitur kelas, kita juga ada fitur meme. Ini saya pernah buat meme yang berbahasa Indonesia, lucu-lucu kan. Jadi terus kelas ini juga kita terintegrasi dengan Google Classroom, kemudian juga Microsoft Teams juga kita terintegrasi, dan juga bisa kita masukkan link-link game itu juga ke WhatsApp seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ida. Nah, sebenarnya di Quizizz juga kita ada fitur laporan yang sangat lengkap. Nah, cuman sebelum saya ke fitur laporan, saya ingin langsung mempraktekkan bermain dengan Bapak Ibu semua supaya tidak membosankan. Jadi ini saya sudah menyiapkan sebuah game. Gimana ya? Ini Bapak Ibu tinggal klik joinmyquizizz.com/pro, kemudian masukkan kode 636045, atau silahkan, ini tolong Bapak Ibu jangan chat dulu ya. Ini saya baru chat di Zoom, itu apa namanya? Nah, udah ada yang bergabung. Linknya silahkan diklik di chat, tapi jangan mencet apapun ya. Maksudnya jangan melakukan chat lagi, nanti tenggelam. Jadi silahkan ini joinmyquizizz.com/pro, kemudian masukkan kode. Oh ya, supaya gampang, bukan gampang sih, supaya lebih seru, nama terus asal sekolah. Jadi nanti kita tahu nih sekolah yang paling bagus
dari mana gitu. Bukan bagus sih, yang paling cepat gitu. Yang udah gabung nggak apa-apa, Bapak Ibu lanjut aja nggak apa-apa. Cuman yang lagi proses gabung, silahkan ketik ini, kemudian ketik nama sekolahnya kalau mau juga misalnya. Nah ini Ibu Yenita SMA 78 gitu, nggak apa-apa. Saya juga ketikkan di YouTube supaya teman-teman yang di YouTube juga bisa ikut main. Ini saya ngeliat saya sendiri. Saya juga ketik. Nah ini saya ketik di YouTube ya, Bapak Ibu yang di YouTube mohon jangan chat yang lain dulu, silakan saya baru copy paste linknya. Silahkan ya jangan di chat Bapak Ibu di YouTube-nya, nanti tenggelam. Atau ini aja silahkan. Dan ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal banget tadi di sesi yang pertama, kalau permainan ini Bapak Ibu dengan versi gratis bisa bermain sampai 500 orang. Menurut saya itu sudah sangat cukup. Ini kita proses terus ya. Silakan Bapak Ibu, nanti saya tunggu 2 menit lagi untuk kita bergabung. Dan oh ya Bapak Ibu yang ketika bermain yang kira-kira koneksinya tidak terlalu bagus, mungkin nanti bisa dimatikan musiknya, meme-nya, sama klasmennya. Klasmen nggak bisa sih, ya mungkin pengantar-pengantarannya bisa Bapak Ibu nonaktifkan supaya lebih ringan seperti itu. Nah ini masih proses, silahkan saya ketik lagi di YouTube. Silahkan bergabung. Ini masa 69, kita tunggu 1-2 menit lagi Bapak Ibu. Dan ini kan kita sedang bermain mode live atau main langsung. Itu memang karena langsung ini baru akan bisa bermain ketika saya pencet mulai di sini. Kalau mode PR ketika saya kasih linknya, siswa bisa langsung bermain seperti itu. Ya langsung banyak ya, sudah banyak. Kita tunggu 1 menit lagi. Saya sambil mungkin apalagi yang bisa saya jelaskan soal quizzes. Oh iya, sebetulnya dalam membuat soal itu kita bisa praktekkan langsung dengan Excel ya. Jadi dalam membuat soal itu, misalkan ini kita contoh aja, bentar. Kita bisa pakai Excel di sini, impor dari lembaran data. Nah, cuman ini agak nggak panjang sih, cuman nanti terlalu banyak yang saya sampaikan, nanti bisa kita pelajari lagi ke depannya. Ini sudah mulai semakin banyak. Udah 10.05 juga. Nah, ini akan segera saya mulai game Bapak Ibunya. Mbak Ida udah janji tadi mau main ya, jadi saya nggak bisa ngecek Mbak Ida udah gabung belum di sini, tapi udah bergabung. Ibu Sri juga, Sri Handayani, mungkin bisa coba main kalau memungkinkan. Kemudian ini akan saya mulai, tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau saya sudah mulai, Bapak Ibu masih bisa nyusul. Jadi nggak harus benar-benar saya mulai terus ketutup gate-nya, enggak. Jadi kalau saya udah mulai, Bapak Ibu bisa menyusul. Oke, saya mulai. Oh ya, nanti yang pertama akan saya kasih hadiah pulsa 50.000 buat yang nanti peringkat pertama. Jadi siap-siap Bapak Ibu. Saya mulai dalam hitungan 5 detik. 1, 2, 3. Ini juga akan. Oke, dia. Ini agak loading ya. Ini banyak banget. Bentar. Ini kayaknya laptop saya nih yang. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya mau mulai dulu. Sebentar ya. Oke, sudah mulai sepertinya. Bisa dimulai. Silakan kerjakan. Nah, ini sudah 500 pemain lebih. Nah, karena ini pemainnya banyak, sedangkan koneksi saya standar, ini makanya ada koneksi agak terputus, tapi nggak apa-apa, game tetap berjalan, jadi juga nggak usah khawatir sebetulnya, Bapak Ibu. Di quizzes ini, kalau kita bermain, kemudian koneksi kita agak mungkin nggak bagus-bagus banget, selama memang sudah di host, nggak menjadi masalah, karena siswa tetap bisa bermain. Nah ini, ayo Bapak Ibu, mungkin biar konsen bisa di mute dulu, saya juga nggak apa-apa biar konsen bermain. Itu kalau tidak salah ada sekitar 12 soal. Nah ini bisa sambil saya jelaskan, ketika bermain ini nilainya kita real time Bapak Ibu. Jadi langsung muncul nih
jawaban Bapak Ibu. Saya bisa tahu, oh Bapak Ibu ini rata-rata sekarang lagi di pertanyaan pertama atau kedua, gitu kan? Dan oke, sambil silakan Bapak Ibu dimainkan terlebih dahulu. Soalnya memang saya buat ada yang mudah, ada yang gampang, ada yang mudah, ada yang sulit. Dinikmati saja. Nah, selain itu, kita juga bisa langsung lihat laporannya di sini. Nah, jadi laporan ini tidak harus betul-betul real time. Bukan tidak harus real time, maksudnya laporan itu tidak harus menunggu gamenya berakhir. Contoh ini, gamenya masih berjalan ya Bapak Ibu, tapi saya sudah bisa sambil mengakses laporan yang sedang berjalan. Seperti ini saya lihat Bapak Ibu sudah ada yang setengahnya gitu. Jadi gamenya tetap berjalan meskipun laporan tetap berjalan meskipun gamenya belum selesai. Ini saya beri waktu 2 menit lagi ya, karena waktu saya juga terbatas. Silakan Bapak Ibu yang masih di tengah jalan. Ini sudah banyak sekali yang bergabung. Kalau di laporan ini pemainnya sudah 710. Wah, ini saya rekor pribadi nih Bu. Pertama kali menyelenggarakan kuis baru sampai 900-an ini gitu. Silahkan, saya sambil lihat chat sedikit. Kita kasih waktu 1-2 menit ya. Ya, ini ada, saya sambil lihat beberapa pertanyaan. Iya, memang dalam bermain ini sebetulnya tidak butuh koneksi yang bagus-bagus banget, tapi memang ya koneksi yang tidak stabil mungkin akan menyebabkan nanti loadingnya agak lama, seperti itu ya. Nah, ini contoh klasmennya secara live. Ada sekitar 746 pemain. Kemudian ini terus bermain di sini. Oke. Pertama ini Ibu Lucia prihatin, masih memimpin. Yang kedua ada, ini entah Bapak atau Ibu, mohon maaf, Ruli Novida dari SMA 103. Ayo Bu, ini udah pakai nama sekolah ini. Kita lihat, kita refresh lagi ya. Sebetulnya kalau pesertanya tidak terlalu banyak, nggak usah di-refresh gini sih. Cuman ini karena pesertanya banyak banget, sampai 700-an ya. Jadi kadang harus agak di-refresh gitu, supaya lebih real time lagi, seperti itu. Dan peserta juga sepertinya bertambah terus. Ini 796, mungkin nanti akan sampai 800 ya, dikit lagi. Ini pertama ada Ibu Mariatul Kiptiah gitu ya. Ayo Bapak Ibu yang masih belum selesai mengerjakan bisa semangat, siapa tahu bisa menggeser Ibu Mariatul Kiptiah nih. Kemudian di bawahnya ada Bapak Firman, kemudian di bawahnya ada Ibu Ruli Novida dari SMA 103. Oke, ayo kita 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Nanti kita akan tetap jalan gamenya, tidak akan saya akhirin supaya Bapak Ibu yang baru memulai bisa tetap main. Tapi nanti pemenangnya akan segera saya tentukan ketika 1 menit lagi ini berakhir. 1 menit lagi. Ini kita bisa lihat semua pemain sedang bermain dan ini laporannya juga tetap berjalan. Tuh, laporannya real time. Ini Ibu Mariatul Kiptiah cuman salah satu gitu ya, dan paling cepat gitu, makanya skornya paling tinggi. Ini masih loading. Masih belum, saya nunggu sampai 10.12, mohon izin Ibu Trihandayani. 10.12 kita langsung bahas laporan, habis itu sesi saya selesai. Nah, ini contoh yang lagi klasmennya. Oh, sudah 850 pemain, banyak ya. Ini rekor saya lagi. Nah, ini koneksi saya tidak begitu kuat untuk nge-host game sampai ratusan, tapi nggak apa-apa, game tetap jalan, jadi santai aja Bapak Ibu. Oke, sudah 10.12, maka saya tetapkan pemenangnya Ibu Mariatul Kiptiah ya. Ini saya belum tahu dari SMA atau sekolah mana. Nanti silakan di screenshot, nanti saya akan kasih kontak saya di akhir, silakan hubungin. Bapak Ibu yang masih bermain, silakan lanjutkan, tidak akan saya akhirin, supaya Bapak Ibu bisa menikmati keseluruhan game. Nah, tapi di sini saya ingin menjelaskan mengenai fitur laporan gitu. Ini adalah paparan terakhir saya. Di fitur laporan ini kita bisa melihat, bayangkan ini Bapak Ibu semua pemain bisa langsung kita lihat datanya secara otomatis.
Kemudian kita bisa lihat jawaban siswa itu apa aja. Misalkan ini, yang menjawab ini betul, 500 orang betul. Kemudian ini kita bisa lihat ya di sini semua jawaban-jawabannya. Kemudian kita bahkan bisa lihat pertanyaan yang paling banyak sebenarnya. Misalnya ini pertanyaan pertama, hampir semuanya benar, hanya sedikit yang salah. Tapi mulai pertanyaan kedua sudah banyak yang salah gitu kan. Nah ini bisa kita lihat. Dan di quizzes ini juga kita bisa download laporannya dalam bentuk Excel, Bapak Ibu. Ini dalam bentuk Excel. Tuh ini proses ya. Dan ini langsung real time juga. Jadi laporan ini bisa langsung kita akses dalam bentuk Excel. Nanti saya harus melihat sini. Dan kita juga bisa mencetak laporan ini dalam bentuk PDF. Jadi saya tekankan lagi, bentuk laporannya kita bisa dalam bentuk Excel atau PDF. Dan balik lagi itu gratis nggak ya Bapak Ibu? Jadi nggak ada kalau download Excel berapa, PDF berapa. Ini contoh laporan di bentuk Excel. Di quizzes juga kita menilai dua aspek. Yang pertama skor dan akurasi. Kalau skor itu cuman buat seru-serunya gitu kan. Kalau akurasi itu yang memang untuk penilaian yang serius, karena kan akurasi ini selalu 1-100%, dan biasanya nilai siswa itu kan 1-100%. Kalau skor itu kan Kak, ini bisa ribuan, belasan ribu, puluhan ribu gitu. Jadi hanya untuk menentukan siapa yang terbesar. Gitu aja. Dan satu lagi terakhir, ini benar-benar terakhir. Ini contoh laporan PDF, sebentar saya share lagi. Contoh laporan yang PDF bisa dilihat nanti hasil laporan tadi itu pun bisa di-download sampai kelihatan bahwa setiap siswa, ini kan contoh ya, saya ada, ini Pak Jam-Jam kemarin, contoh kemarin Pak Jam-Jam di kuis sebelumnya, bukan yang ini, itu menjawab pertanyaan, itu bisa nomor 1, misalnya bisa 8 detik, 5 detik, itu sampai sedetil itu Bapak Ibu, dan laporannya bisa sampai per siswa. Jadi sangat detil laporan yang ada di quizzes. Itu saja paparan dari saya. Ini game sepertinya terus berjalan, nanti di tengah Q&A, tanya jawab akan saya akhiri. Nah, terus mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran atau gimana nih, saya kayak masih dikit banget paparan dari saya, udah dikit, cepat banget gitu kan. Nah, nggak usah khawatir Bapak Ibu bisa mengakses buku panduan menggunakan quizzes untuk Guru Indonesia, yang nanti linknya akan saya berikan di slide selanjutnya. Atau silakan di YouTube ketik apa aja tentang quizzes, itu sudah banyak sekali tutorial, video tutorial yang dibuat oleh guru-guru lainnya. Atau bergabung di komunitas quizzes Indonesia di Facebook, sudah ada sekitar 2.500 guru, silakan bergabung. Kemudian, ini udah, bisa hubungin saya di umar@quizzes.com, dan ini juga saya ingin kasih kabar yang baik, kalau Bapak Ibu di sekolahnya atau wilayahnya merasa sesi ini terlalu singkat dan ingin mengadakan pelatihan di wilayah, di komunitas, atau di sekolah Bapak Ibu, silahkan email saya ke sini, dan juga tadi bergabung di grup Facebook di sini, dan unduh buku panduannya di sini ya, silahkan dicatat bit.ly/buku quizzes. Nah itu nanti buku panduan lengkap cara menggunakan quizzes. Jadi nanti kita Bapak Ibu bisa lebih belajar di sini aja, karena esensinya di sini saya hanya pengenalan aja begitu Bapak Ibu. Ini sudah mungkin Ibu Sri, demikian sesi saya. Ini akhirnya permainan udah berapa ratus orang, mungkin sampai 1.000 ya. Ini lanjut aja Bapak Ibu bermain, nanti pas saya jawab saya akhirin. Sekian dari saya, Ibu Sri Handayani, saya kembalikan ke Ibu sebagai selaku moderator. Terima kasih banyak. Ya, baik.